Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wafis Wiran Putra. Di sini saya membahas soal OSNK tahun 2023. Nah, jadi di video kali ini kita membahas soal nomor 13 ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita sikat soalnya. Oke. Periode rotasi planet Pluto ditentukan berdasarkan pengamatan landas bumi dengan cara. Oke, jadi di sini dia mau cari periode rotasi planet Pluto ditentukan berdasarkan pengamatan landas bumi. Yang artinya pengamatannya itu berada di bumi ya teman-teman, bukan di luar angkasa. Nah, itu gimana caranya? Di sini ada beberapa option ya teman-teman. Langsung aja kita analisis satu persatu. Yang pertama di situ disuruh mengukur rasio diameter kutub terhadap diameter ekuator. Jadi kalau misalnya kita cari ya, kita tulis di sini, kita ukur rasio antara D dengan antara X gitu ya. Nah, ini aku juga kurang paham ya maksudnya optionnya ini apa, yang A ini kayak nggak ada kaitannya sih menurutku dengan dia ngukur rasio antara si diameter ekuator sama diameter antara kutub-kutubnya. Dia nggak bisa dapetin periode rotasi ya teman-teman ya, kecuali kok misalnya itu kayak planet Oumuamua gitu ya. Kok planet sih, asteroid Oumuamua ya, yang dia bentuknya lonjong kayak gitu, kemungkinan masih bisa. Tapi karena Pluto itu kayak ya cenderung lebih ke bulat, walaupun nggak bulat sempurna, pasti juga nggak terlalu berguna untuk kita nyari rasio antara diameter kutub dan diameter ekuator. Kemudian lanjut di option yang ke B, mengamati pergeseran Doppler pergeseran Doppler pada sinyal radar yang dipantulkan. Oke, jadi ini juga menarik ya untuk option yang B, tapi sayangnya salah. Jadi dia pergeseran Doppler itu umumnya itu dicari tahu untuk mendapatkan data kecepatan radial dari suatu benda langit ya. Kecepatan radial atau kecepatan yang menjauhi pengamat ya teman-teman. Sedangkan di sini dia berotasi gitu. Jadi kayak nggak terlalu berpengaruh pergeseran Doppler dengan si rotasi tersebut. Tapi teman-teman, sebenarnya ada pengaruhnya, yaitu kayak gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman amati ya teman-teman, di sini merupakan planet Pluto, di sini pengamat ya teman-teman. Nah, ini di sini pengamat, dia mengamati planet itu berotasi ya. Di sisi satu dia akan mengarah ke sini, dan di sisi bawahnya dia akan mengarah ke sini. Nah, nanti itu seperti di soal sebelumnya ya, dia nanti spektrumnya itu bakal kayak mengalami sebuah pemisahan gitu teman-teman. Tapi itu sangat susah sekali dideteksi. Yang pertama, karena ini Pluto, dimana Pluto itu diameternya kecil teman-teman, nggak kayak bintang ganda. Kalau bintang ganda masih bisa diamati pergeseran antara dua spektrum unsurnya tersebut. Nah, selain itu rotasi dari Pluto juga nggak cepet-cepet amat ya teman-teman. Jadinya nanti efek Doppler yang dihasilkan atau pemisahan dua unsur yang dihasilkan nanti nggak terlalu signifikan hasilnya. Oke, jadi kita B juga enggak ya teman-teman. Kita coba aja langsung ke E. Mengukur besaran sudut paralaks. Ini juga aneh teman-teman. Sudut paralaks
itu ditemuin untuk menemukan jarak atau diameter dari suatu planet. Nah, kemudian yang kedua, mengukur variasi siklus dari kecelangan Pluto. Ini menarik ya teman-teman untuk metode ini. Nah, sebenarnya untuk teman-teman untuk jawab nomor ini, teman-teman juga harus tahu karakteristik planet Pluto itu kayak gimana sih. Nah, jadi aku jelasin ya teman-teman. Untuk nomor 13 ini, D itu optionnya benar. Kenapa bisa benar? Padahal kalau misalnya teman-teman logikain ya di awalnya ya, Pluto ini kan sebuah planet yang berbentuk ya kurang lebih bulat. Nah, ketika dia berputar, seharusnya nggak ada perbedaan gitu dong. Perbedaan kecelangan dong ketika dia berotasi. Logikanya kan seperti itu ya teman-teman. Tapi Pluto itu istilahnya permukaannya dia tuh nggak rata dalam memantulkan cahaya matahari teman-teman. Jadi misalnya ketika Pluto itu rotasinya menampilkan ada sebuah daerah yang dia menampilkan sebuah permukaan yang kayak gini. Seret. Nah, terus nanti dia muter lagi misalnya kayak gini. Ke sisi lainnya nanti dia akan berubah si permukaannya. Nah, di mana perbedaan permukaan ini menghasilkan perbedaan pemantulan cahaya matahari, teman-teman. Jadi, teman-teman juga bisa memanfaatkan perbedaan permukaan tersebut untuk mengamati besar rotasi ya. Maksudnya lama rotasi dari Pluto ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi, D ini kita benar. Kemudian yang C, memotret pergerakan kawah yang tampak di permukaan Pluto. Itu juga menurutku salah teman-teman, karena Pluto itu sangat jauh, jadi sangat susah sekali untuk bisa mendeteksi kawah yang ada di Pluto. Itu. Nah, untuk nomor 13 di option D, ini di tahun 1954 itu sudah ada orang yang mencoba mengamati Pluto melalui metode mengamati fotometriknya untuk mendapatkan rotasinya. Jadi mereka mendapatkan data seperti ini ya teman-teman. Di sini aku nutupin beberapa gambarnya aja, nggak apa ya. Nah, jadi kayak gini. Di sini coba kita analisis datanya. Di sini ada Julian date ya atau tanggal ya. Kemudian di sini ada B min V, kemudian di sini ada visual null ya atau magnitudo visual. Ya, di sini juga sama. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di sini merupakan di Julian date ketika tanggal 189,79 dia menghasilkan magnitudo visual yang bernilai 14,87. Nah, kemudian dia naik, kemudian turun lagi. Nah, turunnya balik ke 87 lagi. Nah, simple ya, secara simple ya. Ya udah coba aja kita hitung selisihnya di antara kedua tanggal tersebut. Di sini misalnya di Julian date ke 186,79. Kemudian di sini menghasilkan magnitudo visual yang berupa 14,86. Kemudian di sini kita lihat yang mendekati, di sini ada 14,87. Oke, jadi bisa aja langsung kita kurangin ya teman-teman. 193.78 dikurangin 186.79. Jadi teman-teman bakal dapetin hasilnya untuk periode rotasinya itu 6,99. Ini kurang lebih mirip dengan periode rotasi Pluto sekarang ya teman-teman, yang datanya dapatkan dengan cara yang lebih akurat gitu. Oke, jadi gitu aja sih teman-teman. Teman-teman juga mungkin bingung ya, ini kenapa 6,99-nya ini nggak dikali 2. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sudah belajar kurva cahaya bintang ganda, ya biasanya itu dikali 2. Tapi ini enggak ya teman-teman, karena ini bukan merupakan kurva cahaya.
ya. Kurva cahaya, tapi objek yang diamati itu cahayanya karena cahaya yang memantulkan permukaan dari Pluto tersebut. Jadi dia nggak perlu dikali 2 lagi. Oke, jadi segitu aja teman-teman untuk pembahasan nomor 13. Kita ketemu lagi di nomor selanjutnya. Dadah.